Acara pencoblosan pemilu 2024 baru saja berlalu. Namun acara ini ternyata bukanlah akhir pemilu. Beragam info dan berita viral muncul jadi hiburan seru. Entah benar atau tidak, settingan atau beneran, hanya mereka dan Yang Maha Kuasa lah yang paling tahu. Masyarakat pun hanya bisa bengong sambil gerutu. Kok dari pemilu ke pemilu hiburannya begini selalu? Akankah demokrasi kita memang terganggu? Ataukah masyarakat kita memang masih lugu? Hingga selalu dihibur dengan kelucuan semu. Pemirsa, sejumlah tokoh serta akademisi yang terkumpul dalam gerakan pemilu bersih menyoroti adanya dugaan 54 juta DPT bermasalah. Mereka pun menggugat Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, serta koreksi. Gerakan Pemilu Bersih menyoroti perihal temuan daftar pemilih tetap atau DPT bermasalah sebanyak 54 juta pemilih atau sekitar 26% dari total jumlah pemilih. Viral pria di PD Jaya masukkan sejumlah surat suara sudah tercoblos, sempat ancam petugas TPS. Entah apa maksudnya, seorang pria terpantau memasukkan sejumlah surat suara yang sudah tercoblos ke salah satu TPS dalam Gampong Masjid Lancok, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten PD Jaya, Aceh. Diketahui jika kasus ini terjadi saat pemilu 2024 di TPS tersebut, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ini kita cek, kita lihat di Provinsi Jawa Barat, kita lihat di Kota Depok, kemudian kecamatannya Cilodong, kemudian kelurahannya Kalibaru, kita cek TPS-nya TPS 13. Nah ini kita lihat jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 301. Mungkin ada satu tambahan ya, ada hak pilih khusus gitu, tapi pengguna hak pilihnya ada 204. Nah yang aneh di perolehan suara, di sini ternyata perolehan suara di TPS 13 ini lebih dari 204 begitu, bahkan lebih dari 300 yang itu merupakan jumlah maksimal suara dalam satu TPS. Di sini Pak Anies dapat 70, kemudian Pak Prabowo dapat 617, Pak Ganjar dapat 15. Mungkin sistemnya ini bermasalah. Kita coba lihat form C1-nya. Gimana nih? Oke. Nah dari sini hasil realnya adalah Pak Anies itu dapat 70, kemudian Pak Prabowo itu dapatnya 117 tadi jadi 617, jadi ada penambahan 500 suara nih untuk Pak Prabowo. Kemudian Ganjar Pranowo ada 15. Nah ini yang tanda tangan adalah semua anggota KPPS dan pihak yang ada dalam TPS. Terhadap hasil perolehan TPS-nya masing-masing gitu, tolong dicek di websitenya KPU, website resminya KPU di info.pemilu.kpu.go.id atau pemilu2024.kpu.go.id. Kemudian silahkan klik TPS-nya masing-masing. Kotak suara yang berisi surat suara yang sudah tercoblos disembunyikan dalam rumah warga di lokasi TPS 3 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Beginilah suasana saat pihak petugas menggerebek salah satu kamar yang dijadikan tempat disembunyikannya kotak suara yang berisi surat suara yang sudah dicoblos di TPS 13 Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas terpaksa membuka kembali kotak suara yang berisi surat suara dan logistik pemilu. Polisi juga berjaga di lokasi TPS, tempat kotak suara yang disembunyikan oleh petugas PPS di dalam rumah warga. Kembali lagi di Live Event Indonesia Memilih, pemirsa, dan kami juga sempat menghimpun ya beberapa video indikasi adanya dugaan kecurangan di sejumlah daerah. Kita akan tampilkan berikut ini. Ya, ini yang berbeda ya dari formulir dan yang masuk begitu ya di Sirekap atau di penghitungan yang masuk 74, di KPU. 748. Betul. 108 16 tetap, menjadi 74 jadi 748, 16 jadi 160. Aduh, Ada beberapa lagi mungkin bisa ditampilkan. Ini di Jakarta Timur kalau tadi terlihatnya. Nah, 70 kemudian 117 diubah jadi 617 ya. Ya.
Kemudian TPS-nya 300. Ya. ya 15-nya itu ada 500 kurang lebih ya. Suara yang kurang lebih 500 suara yang ditambahkan begitu ya di pasangan calon nomor urut 2 nih kalau kita lihat. Ada lagi? 600 itu aja sebetulnya udah kacau. Karena Sudah. DPT biasanya cuma 300. 300-an. Tentuannya Ini masuk di website KPU ya, di Sirekap. Oh, ini yang Sirekap. Yang Sirekap. Yang Sirekap tuh masih belum Iya. fix sih. Sirekap Dan juga tadi ada video mungkin bisa ditampilkan. Ini petugas KPPS-nya yang kasih penjelasan. Ya, ini petugas. Yang milih DPT-nya ada 256 dengan surat suara 257. Kemudian 277 plastron nomor urut 2. Dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara. Tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah. Setiap Ajukan, Bu. ya, ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini kita tadi udah sepakat kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai, data tidak sesuai dan ini terjadi hampir di semua TPS, gitu ya. Jadi ini kami KPPS melaporkan kepada saksi dan Bawaslu dan warga supaya ini menjadi bukti bahwa KPPS sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi kenyataan di lapangan aplikasi tidak bisa dirubah, ya. Tapi surat suara manual dan yang lainnya tetap sesuai dengan kejadian di lapangan, gitu ya. Ya, jadi mohon maaf kalau nanti di kemudian hari ada perubahan itu bukan dari KPPS ini, tapi memang aplikasi Sirekapnya ini yang aneh bin ajaib.